Nah, seperti apa sebenarnya sosok Didi Kempot di mata keluarga dan para penggemarnya, sahabat dekatnya, serta apa saja sebetulnya kontribusi seorang Didi Kempot khususnya dalam seni dan budaya di tanah air. Untuk membahasnya, dalam rangka mengenang almarhum Didi Kempot yang berpulang kemarin, bergabung bersama kami melalui Skype, sahabat almarhum Didi Kempot, Mas Blontang Pur. Selamat pagi, Mas Blontang. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, serta wartawan senior untuk bidang budaya di Harian Kompas, Mas Frans Sartono. Mas Frans, selamat pagi. Selamat pagi, Bayu. Iya, Mas Frans, hari ini Kompas menurunkan tulisan khusus Stasiun Akhir Sang Maestro. Saya juga langsung merasakan bahwa benar juga karena Didi Kempot almarhum ditulis akan dikenang sebagai sosok fenomenal dalam sejarah musik populer di Indonesia. Bukan sekedar bintang, melainkan juga katarsis bagi banyak orang untuk melewati zaman yang penuh kegalauan. Benar juga ini, almarhum memang pemersatu kita sebetulnya ya. Lintas politik, lintas agama, lintas gender. Mas Frans, mengenai almarhum? Ya, Mas Didi itu benar-benar seorang superstar ya. Superstar yang sangat bersahaja. Dia datang dari benar-benar dari bawah. Jadi tahu benar lah degup hati rakyat itu dia tahu benar. Bukan tahu dari etalase, bukan tahu dari ngawang-ngawang, tapi dia sendiri merupakan bagian dari rakyat itu. Yeah. Dia dulu mengawali karirnya dengan menyanyi di jalanan, kalau istilahnya itu mengamen dan sebagainya. Seorang yang nyanyi langsung di hadapan orang, personal, satu persatu, itu tahu benar bagaimana harus menyampaikan ide, bagaimana harus menangkap perasaan si orang itu. Sehingga ada komunikasi yang benar-benar dari hati ke hati. Dan ketika dia mengalami proses, kemudian menyanyi di kelas kawinan, pertemuan-pertemuan di kampung, desa, dan sebagainya, sampai kelas di BK ya. Yeah. Dia bisa merasakan benar, menyalurkan benar energi yang ada di hati rakyat itu seperti itu. Ya, ya. Jadi kenyang betul lah almarhum ini dengan bagaimana perjuangannya sendiri sebagai seorang seniman, dan dia mengerti betul apa yang kemudian dia peroleh, taruhlah 2019 kemarin viral di mana-mana dan kemudian terkenal di mana-mana, itu tidak mengagetkan dirinya ya, Mas Frans ya? Mengagetkan dalam pengertian dia tiba-tiba seperti itu, Mas Didi sendiri juga kaget sebenarnya. Tetapi bahwa itu selama 30 tahun, bahwa dicapai tidak dengan instan ya. 30 tahun dia itu melata loh. Yeah. Dari Solo, dari Ngawi, dari Solo, dari angkutan di Selipi dia dulu. Dan sempat mampir ke Palmerah malah. Dia cerita waktu kita di Kompas TV itu, Mas Didi cerita. Di kala senggangnya itu dia sempat ke Palmerah itu istirahat dan makan. Ya, dan banyak orang yang tidak tahu bagaimana di awal-awal karirnya menyanyikan lagu pop Jawa, begitu saya menyebutnya supaya mudah, atau campur sari, banyak dikenal orang. Sebenarnya beliau sudah begitu dikenal terlebih dulu di Suriname dan Belanda dan bolak-balik manggung ke sana. Betul ya Mas Frans ya? Kalau Suriname itu memang khusus hubungannya. Di sana ada satu media, Garuda TV, di mana mereka itu memantau seniman-seniman yang mengena di hati rakyat. Halo Mas Frans. Ya. Ya lanjut Mas Frans, tadi agak terputus. Oh ya, jadi gini, Suriname kebetulan mempunyai channel televisi dan radio bahasa Jawa 24 jam. Ya. Dia memantau artis-artis dalam hal ini pengguna bahasa Jawa itu sejak eranya Ibu Waljina, kemudian Mus Mulyadi, dan kemudian Didi Kempot. Ya, jadi almarhum itu memang dikenal betul sama warga di Suriname itu ya? Iya, praktis karena ada medianya, radio dan televisi. 24 jam pula berbahasa Jawa. Ya, nah saya beralih sebentar ke Mas Blontang. Mas Blontang, Anda termasuk sahabat lamanya, mengikuti jenjang karirnya sejak dulu sampai sekarang. Ada yang berubah dari seorang almarhum Didi Kempot ketika dia kemudian tiba-tiba menjadi fenomena di musik Indonesia? Mas Blontang, dari karakter, dari sikapnya sehari-hari?
sepanjang yang saya lihat, kebetulan saya sering ikut Mas Didi gitu ke beberapa turnya. Ya. Saya hampir nggak pernah melihat perubahan dari sosok seorang superstar gitu ya. Kebetulan saya juga sekali dua kali berinteraksi lah dengan banyak orang gitu. Dan Mas Didi sama sekali nggak kelihatan dia itu. Ya saya nganggapnya kayak pengamen jalanan aja, masih seperti dulu penyanyi jalanan yang dia tampil seadanya, lihat aja kostumnya nggak pernah bermerek, pakai sepatu juga biasa saja gitu. Yeah. Bahkan yang menarik itu Mas Didi itu paling seneng ketika berkunjung ke satu daerah itu, ya cukup dikasih nasi bungkus makannya itu nasi bungkus Padang atau masakan Jawa yang ada ikan asinnya gitu. Itu paling males nungguin. Saya pernah maunya saya ajak makan siang di tempat yang proper gitu menurut saya. Ya nggak mewah, tapi juga nggak terlalu sederhana. Yang penting Mas Didi itu kan tempatnya nyantai gitu. Ya ini apa tuh Mas? Mau mangan kok dapat ngenteni dimasake kayak gitu. Itu yang menurut saya itu luar biasa gitu. Akhirnya setelah itu kalau kemana-mana, termasuk ketika ada orang nanya kalau ngundang Mas Didi, treatmentnya saya kasih tahu, udah kasih itu aja, saya bilang gitu. Sederhana itu. Jadi betul-betul beliau ini mau menyatu ya sama para penggemarnya, ngobrol langsung. Dia mudah sekali ditemui ya oleh para penggemarnya, Mas Blontang. Iya. Saya itu paling agak sering itu kalau ke Jakarta ya. Kalau ke Jakarta itu selalu turun di Halim. Gitu. Ya begitu turun ke Halim di depan terminal kedatangan itu kan ada jajaran beberapa minimarket itu kan. Dia cuma ngopi aja di emperan situ, Mas Didi ngerokok, ntar ada orang lewat minta foto, gangguin ya, monggo. Dan siapapun yang datang, dia bilangnya monggo, silahkan. Begitu tahu, oh dia misalnya bukan orang Jawa, baru dia menyapa dengan bahasa yang lain, gitu. Ya, jadi memang begitulah orangnya ya. Mas Blontang, sedikit saya penasaran. Koreksi saya juga kalau saya salah, Mas Frans juga ya. Kan ini sebetulnya almarhum datang dari keluarga yang bukan juga keluarga yang tidak mampu begitu. Sebenarnya dari keluarga yang ada juga begitu. Tapi kenapa sih almarhum Didi Kempot ini kemudian dikenal di awal karirnya menjadi musisi jalanan yang ngamen kemana-mana di jalanan? Itu apa awalnya? Mengapa hal itu terjadi, Mas Blontang? Gini, mungkin saya yang ngoreksi dulu ya. Setahu saya, Mas Didi bukan berasal dari keluarga yang berada. Bapak ibunya itu cerai ketika Mas Didi berusia 1 tahun. Ibunya Mas Didi pindah ke Ngawi. Dan almarhum Pak Ranto Edi Gudel itu sampai wafatnya itu beliau masih ngontrak. Saya kebetulan di saat-saat akhirnya Mbah Ranto itu, saya sering bergaul dengan beliau di Taman Budaya, sering ketemu gitu. Dan ya orangnya naik motor chopper KW gitu. Inilah bergaya anak muda gitu. Itu orang melihatnya ya, wah ini jagoan nih, pelawak beken gitu. Saya baru tahu ternyata Mas Didi belum lama ini cerita kalau Mbah Ranto itu selama hidupnya sampai wafatnya itu ngontrak. Dan Mas Didi dengan capaian yang dia punya, dia berusaha membeli tempat-tempat yang pernah disinggahi ayahnya ketika dulu ngontrak gitu. Dan begitu. Sekarang dan itu ditempati oleh sekarang itu rumah itu nganggur, cuma ditunggu misalnya orang penjual kaki lima atau apa yang membutuhkan tempat, pada ngumpul di situ gitu. Seperti ingin membalas dulu kami itu sebagai sebuah keluarga bersama ayah tidak bisa membeli tempat itu, sekarang dia pelan-pelan kemudian beli tempat itu ya. Saya melihatnya seperti itu, karena Mas Didi itu dari kecil ikut ibunya di Ngawi gitu kan. Kalau nggak salah mulai SMP atau apa gitu mencari bapaknya, kira-kira semacam itu. Kemudian hijrah ke Solo, kemudian sekolah di Solo, kemudian dia cuman SMA sampai kelas berapa, dia jadi penyanyi jalanan di Keprabon, dan seterusnya sampai di Selipi, Palmerah, kawasan itulah.
Ya, ya. Nah, Mas Frans, dengan jalan hidupnya yang memang dari bawah seperti ini, apa yang kemudian kita lihat dari sosok seorang Didi Kempot ketika dia begitu menjadi fenomena di musik populer Indonesia begitu? Apa sih yang membuat kemudian orang bisa menerima lagu Jawa diterima oleh orang non-Jawa? Saya tahu ada orang Batak senang betul, ngefans betul sama almarhum Didi Kempot. Ketika dia bikin konser di Jakarta, satu meja dijual 1 juta lebih. Anak-anak muda patungan membeli meja tersebut supaya bisa nonton dan berjoget dengan lagunya Didi Kempot. Apa yang terjadi, Mas Frans, dengan yang digeluti oleh almarhum Didi Kempot sebagai sebuah seni ini? Memang ini agak aneh juga ya. Saya juga masih terheran-heran. Lagunya menggunakan bahasa Jawa. Idiom-idiomnya pun itu idiom-idiom yang dalam tanda petik kalau dipahami oleh anak-anak milenial sekarang ini juga susah. Ekspresinya idiom-idiom agraris sekali ya. Yeah. Misalnya dia menggunakan perumpamaan hidup tuh nasibnya tuh seperti orang berharap menanam padi, tapi yang tumbuh rumput liar. Suketeki, itu dalam lagu Suketeki kan disebut seperti itu. Yeah. Bagaimana ungkapan-ungkapan seperti ini yang dalam tanda kutip saya menggunakan istilah diso gitu ya, tapi bisa diterima oleh orang yang bahkan tidak mengerti bahasanya. Tapi kemudian di dalam proses mendengar itu, menyimak itu, mereka akhirnya juga mengerti juga makna filosofi yang ada di balik lagu itu. Sangat sederhana. Itu kan menggambarkan keambiaran seorang ya, berharap sesuatu, menanam padi, tapi tumbuhnya suketeki. Suketeki itu rumput, jenis rumput lah. Biasanya rumput liar seperti itu. Cara-cara penggunaannya itu kan sangat agraris, gitu, budaya agraris sekali. Tetapi ternyata yang seperti itu bisa terima. Bukan kalimat-kalimat yang dimewah-mewahkan, bukan kata-kata yang diperpuisikan supaya kelihatan indah, ya apa adanya seperti itu Mas Didi itu. Yeah. Itu tadi benar seperti yang dikatakan Mas Bluntang. Dia tidak mau menselebritiskan dirinya. Ya seperti itu kok, asalnya seperti itu. Yeah. Dan saya beri catatan dulu, catatan juga, mengamen yang dilakukan Mas Didi itu bukan mengamen dalam pengertian mengiba-iba loh. Dia mengamen secara dengan musik yang konseptual, dengan cara yang serius, tenanan gitu ya. Musiknya dirancang serius, lagunya dirancang serius, nyanyinya juga serius. Jadi bukan mengamen yang sekedar mendapatkan uang. Dia nggak mau seperti itu, malu Mas Didi itu kalau seperti itu. Ya, jadi makanya dia bisa merangkul hati orang itu karena apa yang dia lakukan itu benar-benar dari dirinya sendiri, bukan sesuatu yang tujuannya untuk semata mencari uang. Bahwa ada efek ekonomi itu wajar seperti itu. Ya. Nah ini yang nanti kita mau tanya lagi sama Mas Bluntang, proses seni ketika dia menciptakan lagu dan bagaimana kemudian dia mampu menghipnotis para penggemarnya kalau sudah manggung, serta apa saja yang belum, mimpi-mimpi yang belum tercapai dan mungkin masih bisa kita sama-sama capai nanti atau kejar bersama untuk almarhum Didi Kempot. Kami segera kembali usai jeda.